Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita, baik Ustadz yang di sini maupun kalian yang di sana, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku tercinta, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran pertama di Bina Al-Quran Hadis, yaitu tentang Surah Ad-Duha. Sebelum kita lanjut ke pembahasan Surah Ad-Duha, Ustadz ingin tanya kepada kalian, surah Ad-Duha ini sudah kalian hafal atau belum ya? Pastinya insya Allah dan Alhamdulillah sudah kalian hafal. Karena ini jika tidak salah adalah materi tahfiz di kelas 2 ya. Jadi kalian tentunya yang di kelas 6 ini sudah menghafal surah Ad-Duha dari ayat pertama sampai terakhir. Nah, anak-anakku sekalian, kalian harus ketahui bahwa setiap surah, bahkan ada beberapa ayat itu yang Allah turunkan ada sebab musababnya, ada peristiwa yang menerbelakangi terjadinya turunnya surah atau ayat tersebut. Begitupun dengan surah Ad-Duha. Istilah ini disebut dengan asbabun nuzul. Ya, coba ini tolong kalian perhatikan karena penjelasan Ustadz dari awal hingga akhir ini nanti akan Ustadz berikan tugas berupa 5 soal saja, tidak banyak. Tapi kalian kerjakan di Google Form ya. Nanti kalian kerjakan setelah kalian menyaksikan video Ustadz ini. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya suatu ayat atau surah, peristiwa yang menerbelakangi turunnya ayat atau surah tersebut. Dalam surah Ad-Duha ini ada peristiwa yang menjadi sebab turunnya surah Ad-Duha ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sekian lama tidak menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam, sehingga Nabi Muhammad merasa gelisah. Bahkan kejadian ini menjadi bahan ejekan bagi orang-orang kafir untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bahkan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Bahkan ada yang lebih parah mengatakan bahwasanya Muhammad telah ditinggalkan setannya. Nah, ini menjadi bahan cemoohan bagi orang-orang kafir kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kekosongan wahyu ini, tidak terjadinya turunnya wahyu dalam kurun waktu sekian lama, itu disebut dengan istilah fatratul wahyi. Dicatat, diingat, fatratul wahyi adalah masa kekosongan wahyu. Tidak turunnya wahyu kepada Nabi dalam sekian waktu yang cukup lama. Itu disebut fatratul wahyu. Tadi yang pertama adalah asbabun nuzul, itu sebab sebab turunnya suatu ayat atau surah. Jadi nanti jika ada pertanyaan seperti itu di tugas yang kalian harus kerjakan, jadi kalian ingat-ingat jawabannya adalah itu. Lalu setelah sekian lama tidak turun, akhirnya Allah menurunkan surah Ad-Duha ini sebagai balasan, sebagai jawaban dari kegelisahan Nabi selama itu. Maka di dalam surah Ad-Duha itu terdapat ayat mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Itu menepis tuduhan dari orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi telah ditinggalkan Tuhannya. Nah, di ayat itu Allah menjelaskan Tuhanmu tidak meninggalkanmu, gitu. Nah, wadduha ini diawali oleh Allah dengan sumpah. Nah, sumpah wadduha, wawunya adalah waw sumpah atau qasam. Wadduha artinya demi waktu duha. Allah kok bersumpah? Kalau kita bersumpah sering mungkin ya, tapi jangan sering-sering. Nah, kalau sumpah itu kita gunakan dengan nama atau dengan sesuatu yang jauh lebih tinggi di atas kita. Jadi kalau kita misalkan manusia bersumpah itu dengan nama Tuhannya. Kalau kita kan sering dengar demi Allah atau pakai bahasa Arab wallahi, tallahi, billahi. Nah, itu sumpahnya manusia itu menggunakan nama Tuhannya agar orang yang ada di depannya percaya, oh dia sudah bersumpah atas nama Tuhannya, berarti kemungkinan kecil dia bohong atau mustahil dia bohong, atau kalaupun dia bohong urusan dia terhadap Tuhannya. Nah, kalau Allah, dia bersumpah dengan apa? Allah kan sudah tertinggi, maha tinggi, maha besar, maha segala-galanya. Maka Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya. Lalu apa hikmahnya? Berarti makhluk atau sesuatu yang Allah sebut dalam sumpahnya itu mengandung keistimewaan, mengandung kekhususan. Seperti dalam surah Ad-Duha ini Allah berfirman wadduha, demi waktu duha. Berarti
waktu duha itu adalah waktu yang mempunyai keistimewaan. Oleh karena itu banyak, dan ini menjadi tradisi para nabi, bahwa setiap para nabi itu adalah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Karena di waktu duha dimulailah pintu rizki dibuka, semua hewan-hewan mencari beraktivitas, segala makhluk itu dimulai dari pagi hari, yaitu di waktu duha. Maka di waktu duha jangan lewatkan kesempatan kita untuk menuntut ilmu. Maka sekolah masuk pada pagi hari supaya masih semangat, masih fresh untuk menuntut ilmu. Orang yang kerja mencari rizki pagi hari juga untuk supaya segar dan fresh dalam mencari rizkinya. Nah, itulah surat Ad-Duha. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, bisa kalian lihat coba di pelajaran pertama kalian halaman 3 ya. Nah, yang Ustadz jelaskan sebenarnya sudah ada di situ, tinggal kalian review kembali, lihat kembali. Oke, itu saja yang bisa Ustadz terangkan. Nanti Ustadz akan berikan tugas melalui Google Form. Ada beberapa pertanyaan yang Ustadz jelaskan di situ, ada jawabannya. Namun ada beberapa pertanyaan juga yang jawabannya tentunya ada di buku paket kalian. Jadi kalian sambil belajar, sambil membaca materi surah Ad-Duha di pelajaran 1 ini. Oke, sekian dari Ustadz. Semoga kalian selalu tetap semangat dalam pelajaran jarak jauh ini, dan jaga kesehatan, dan jangan lupa ibadahnya ditingkatkan. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.